Salam berkat dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia dalam sesi menyapa bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham. Diberkatilah kalian semua dimanapun Anda berada. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-46. Saya bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di sana ia membuat air menjadi anggur. Di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hamba yang telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Haleluya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Amin. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat di sini, saudaraku, bahwa yang pertama dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, adalah dalam ayatnya yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu pergi, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yang kedua adalah bahwa ayat yang ke-53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Mari. Yang pertama, ketika Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saudaraku, dia percaya akan perkataan Yesus. Dia percaya akan perkataan Yesus. Perkataan itu menjadi rema baginya dan menimbulkan sesuatu percaya dia, dan dia percaya akan perkataan Yesus itu. Yang kedua, ayat yang ke-53, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, dia seorang yang mengingat akan firman Tuhan. Dia selalu ingat, saudaraku, akan perkataan bahwa pergilah, anakmu hidup. Saudara, anakmu hidup, saudaraku. Dia percaya itu dan dia ingat, dia tidak pernah lupa, saudaraku, bahwa perkataan itu harus dia imani karena perkataan itu telah menjadi rema ketika disampaikan oleh Yesus. Yesus adalah seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Maka perkataan ini, saudaraku, dari logos menjadi rema. Dan ketika hamba perwira itu, saudaraku, percaya kepada Yesus, maka firman itu juga menjadi rema baginya. Dan ketika disampaikan oleh pegawai-pegawainya bahwa pukul 1 anakmu mulai sembuh, saudaraku, maka dia ingat. Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-52 saya baca ulang. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara kasih Tuhan, mari. Pukul 1 kemarin anak itu mulai sembuh. Pukul 1 itulah Yesus berkata kepada perwira itu, kepada ayahnya itu, kepada ayah daripada anak itu, dan dia ingat pukul 1 maka anak itu sembuh. Saudara kasih Tuhan, apa intinya, saudaraku? Apa poinnya yang kita butuhkan, yang saudaraku, yang kita dapatkan dari tadi setelah perkataan rema, saudaraku, dan sebagainya? Mari, saya ingin sampaikan bahwa kuasa, saudaraku, kuasa firman yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai Roh Kudus, saudaraku, memiliki kuasa Roh Kudus, saudaraku,
itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun saudara Tuhan juga harus kerjasama dengan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita percaya firman yang disampaikan itu rema, dan kita pegang dan kita ingat, kita tetap teguh pegang saudaraku, dan maka perkataan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu saudaraku. Dia berkata, Yesus berkata, dia percaya dan dia pulang. Pulanglah anakmu hidup. Dia pulang saudara Tuhan. Dan dia bertemu dengan para pembantunya dan mereka berkata bahwa pukul 1 kemarin anakmu mulai sembuh. Saudaraku, mari, kuasa doa tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkataan iman tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ayat yang ke-54 berkata, itulah tanda kedua yang dibuat Yesus. Saudaraku, Yesus tidak pernah berhenti. Yesus tidak pernah berubah. Firman tidak pernah berubah. Kuasa tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya, ketika mereka percaya bahwa firman itu adalah remah bagi mereka, berbicara kepada mereka, maka mereka juga harus mempunyai rema Tuhan, yaitu percaya, beriman, yakin, teguh, dan terus Tuhan berkata-kata tentang firman itu, berkata-kata Tuhan tentang hal-hal yang positif, dan Tuhan, kami semua harus mengingat firman itu, maka kami percaya ada tanda-tanda selanjutnya, ada mujizat-mujizat selanjutnya, ada pertolongan-pertolongan selanjutnya, ada pembelaan-pembelaan selanjutnya, ada jalan-jalan yang dibuka selanjutnya, ada kesembuhan demi kesembuhan selanjutnya, dan semuanya Tuhan Yesus kami butuhkan sebagai umat-umat tebusan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba yakin dan percaya Tuhan, doa yang hamba panjatkan ini tidak dapat dibatasi ruang dan waktu, dimanapun mereka berada, di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar daerah, sampai di luar negeri. Firman-Mu sampai, doa ini sampai, kesembuhan itu sampai, pemulihan terjadi, jalan dibukakan, pertolongan dinyatakan, solusi diberikan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka, baik rohani maupun jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.